ini video kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan IPTEK. Video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah Pancasila. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi bab 7, mengaitkannya dengan isu kesehatan dan memberikan contoh kasus dari bidang kesehatan masyarakat. Mari kita mulai pembahasan. Pada bab 7 menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengetahuan, ilmu, dan teknologi di Indonesia. Artinya, IPTEK tidak boleh berkembang tanpa arah, tetapi harus berpijak pada nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan. Ada 4 poin penting. Yang pertama, IPTEK harus menjunjung tinggi martabat manusia. Yang kedua, perkembangan teknologi tidak boleh menciptakan ketimpangan sosial. Lalu yang ketiga, setiap penelitian dan inovasi harus menghormati etika serta hak asasi manusia. Lalu yang terakhir, ada IPTEK harus memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa. Pancasila sebagai dasar nilai IPTEK. Nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam pengembangan IPTEK. Sila pertama, menjadi pengingat bahwa teknologi tidak boleh bertentangan dengan nilai moral. Sila kedua, menekankan pentingnya empati, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap setiap individu dalam riset. Sila ketiga, mendorong kerjasama dan persatuan dalam pengembangan teknologi di berbagai daerah. Sila keempat, mengajarkan bahwa kebijakan terkait teknologi harus diambil secara bermusyawarah dan demokratis. Sila kelima, menegaskan bahwa perkembangan IPTEK harus dapat dinikmati secara adil oleh seluruh warga Indonesia. Inilah alasan mengapa Pancasila selalu relevan dalam setiap kemajuan teknologi. Kaitan dengan isu kesehatan, dalam dunia kesehatan, penerapan nilai Pancasila sangat penting. Contohnya kebijakan vaksinasi harus mencerminkan keadilan sosial, yaitu memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses vaksin yang sama. Penggunaan rekam medis elektronik harus menjaga privasi dan rahasia pasien, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Program kesehatan masyarakat seperti edukasi gizi, lalu posyandu atau kampanye pencegahan penyakit dapat mencerminkan semangat persatuan gotong royong. Dengan kata lain, setiap kebijakan kesehatan yang baik harus berpihak kepada kemanusiaan dan juga keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun contoh kasus yang kita ambil yaitu mengenai manipulatif data genetik atau tes DNA, yang mana contoh kasus ini merupakan salah satu contoh kasus yang tentunya sangat menyinggung nilai-nilai Pancasila, yang khususnya itu pada nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selamat siang, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini Ibu, saya mau tes DNA. Boleh diisi dulu formulirnya. Baik Ibu. Boleh, silakan langsung ke sana saja. Baik Ibu, terima kasih. Ibu, ada keperluan apa sebelumnya? Saya mau tes DNA. Boleh ditunjukkan Ibu sebelumnya sampelnya. Baik Ibu, nanti untuk pengecekan kemungkinan dalam beberapa hari ke depan ya Ibu. Baik Ibu, boleh ditunjukin sebelumnya identitasnya. Oke. Oke Ibu, nanti boleh diurusin dulu Ibu administrasinya. Ini aku ngapain? Beneran? Iya. Ini dokter. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih dokter. Baik Ibu, sama-sama. Dok, Ibu tadi ada keperluan apa? Ini tadi mau tes DNA katanya.
hasilnya. Dan dulu dikasih tahu ibunya. Oke, siap. Hubungi saya. Oke, Ini part saya. Terima kasih. Makasih ya dok. Iya. 200 juta, terus pengeluarannya 350 juta, ini tekor parah banget. Terus buat kalian juga kerjanya lebih baik lagi ya, jangan berada mulu. Terus saya mau ketemu dulu. Halo, apa benar ini dengan Pak Ilham? Halo lo? Iya. Bapak maaf, ini saya dari Dewa Suhandi yang mengonfirmasi bahwa hasil tes DNA-nya kan sudah keluar. Mungkin Bapak mau kesini, boleh silakan. Oh ya, saya kesana sekarang. Oke, baik Bapak. Saya ada telepon dari dokter. Saya mau izin untuk mengakhiri acara ini dulu ya. Boleh. Hasil tes lab. Tadi suratnya sudah keluar dan hasilnya positif, bisa dilihat. Oh iya. Ini tolong ya Pak, hasilnya jadi negatif. Yang dari saya. Pokoknya apapun yang terjadi, jadi hasilnya negatif. Ya. Oke, siap. Permisi Bapak. Iya, Ibu, silakan. Bapak, saya mau ambil hasil tes DNA yang kemarin. Oke, selesai. Ibu, ini hasil surat tes DNA. Masih sebelumnya. Dok, ini kenapa hasilnya negatif? Kayaknya ini salah di labnya. Ibu maaf, saya kan kemarin sudah mengecek sampel dari Ibu dan pas hasilnya memang begini Ibu. Nggak mungkin dok, harusnya itu hasilnya positif, nggak mungkin negatif. Ibu maaf, ini hasilnya memang itu. Kalau memang Ibu tidak ada keperluan, boleh Ibu silakan keluar. Saya juga masih ada kesibukan lain. Data adalah cerminan fakta yang jujur dan memanipulasinya berarti mengkhianati hati nurani serta merusak tatanan bangsa. Kita wajib menolak segala bentuk kebohongan yang sistematis. Ingatlah selalu bahwa menjaga integritas data adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, memastikan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah gadaikan kebenaran demi keuntungan sesaat. Adapun kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah Pancasila 1 semester, untuk kesannya tentunya sangat mengesankan karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting juga. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus memiliki pegangan ideologi yang kuat terhadap Pancasila. Adapun pesannya itu semoga untuk pembelajaran kedepannya mata kuliah Pancasila ini tentunya memberikan dan terus berkembang, memberikan edukasi mengenai Pancasila, bahwa hidup bersosialisasi itu tentunya sangat penting dimanapun kita berada, dan tentunya kita merupakan sebagai makhluk sosial. Pesan dan kesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila, saya merasa bahwa materi yang didapatkan tidak hanya soal teori, tetapi relevan dengan kehidupan sosial, etika, dan cara kita sebagai warga negara. Pesan saya, semoga pembelajaran Pancasila terus dikemas secara kontekstual agar mahasiswa semakin paham makna dan praktiknya dalam kehidupan nyata. Pesan saya saat mengikuti pembelajaran Pancasila, saya merasa lebih memahami nilai-nilai dasar yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mendapatkan banyak pemahaman baru mengenai nilai-nilai dasar bangsa. Pesannya, semoga nilai-nilai pembelajaran mata kuliah Pancasila yang diajarkan tidak hanya berhenti di ruang kelas, tapi benar-benar diterapkan dalam lingkungan kampus dan sekitarnya.
Kesan selama mengikuti mata kuliah Pancasila, yaitu saya merasa pembelajarannya cukup membuka wawasan tentang nilai kebudayaan dan etika bernegara. Penjelasan materi yang dikaitkan dengan isu-isu sekarang membuat saya lebih memahami relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pesannya, saya berharap pembelajaran kedepannya bisa lebih banyak contoh kasus. Semoga mata kuliah ini terus membantu mahasiswa membentuk karakter yang berintegritas dan berlandaskan nilai Pancasila. Kesan saya terhadap mata kuliah Pancasila yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai dengan dasar bangsa, tidak hanya sebagai teori tetapi sebagai prinsip yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pesannya, di depan saya berharap mata kuliah ini terus mengembangkan metode pembelajaran yang interaktif, studi kasus aktual, dan ruang diskusi yang lebih luas agar mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu nyata secara lebih luas dan kritis. Kesan saya saat mengikuti pembelajaran Pancasila ini yaitu dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan juga dapat membuat semakin cinta tanah air. Pesan saya, semoga pembelajaran Pancasila ini menjadi pembentuk karakter yang buruk bagi mahasiswa yang bertanggung jawab dan juga toleran.